An-Nida TV, menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fid din, a'azzani azakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu. Pagi ini kita akan membahas satu bagian dari masalah at-tauhid, yakni asas ahli sunnah wal jamaah di dalam menetapkan tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini perlu kita perdalam. Kenapa? Karena banyaknya kita yang tidak mengerti akan kaidah ini. Sebagian kita merasa bahwa tauhid itu hanya sekitar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Kadang-kadang bertahun-tahun mengaji, ya, dia merasa hanya itu aja tauhid. Apalagi kadang-kadang mereka sudah ngaji 10 tahun. Saya pergi beberapa tempat, sampai ada yang mengatakan sebenarnya tauhid itu aja Ustaz. Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dan saya sudah banyak baca buku-buku akidah. Kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan ketidakpahamnya dengan akidah. Ya, kenapa saya katakan tidak paham akidah? Akidah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akidah. Itu mulai dari awal dakwah sampai akhirnya. Kalau para sahabat saja terus diajarkan tentang akidah dan tauhid, mulai dari awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir, kenapa kita baru belajar 10? Katakanlah kita belajar baru setahun 2 tahun sudah merasa sudah tamat belajar tauhid. Padahal yang kita baca itu hanya baru muqaddimah tauhid. Belum masuk ke dalam bab tauhid itu sendiri. Ya. Untuk itu perlu dipahami ikhwan. Karena Al-Qur'an Karim dari awal sampai akhir itu bicara tauhid. Berapa tauhid dalam Al-Quran? Berapa tauhid dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran dari awal sampai akhir tauhid. Berapa macam tauhidnya? Kalau fikih tauhid tak? Halal haram tauhid tak? Tauhid itu tidak fikih. Halal haram, perintah, larangan, tauhid itu bukan? Al-Quranul Karim dari awal sampai akhir itu tauhid. Imma dia berbicara tentang tauhidul al-ilmi al-khabari, ilmi al-khabari. Imma dia berbicara tauhidul talbi wal qasdi. Imma dia berbicara tentang mukammilatut tauhid. Atau Al-Quran berbicara jazaa'ut tauhid. Atau Al-Quran berbicara tentang jazaa'un liman kharaja 'anit tauhid. Dari awal itu. Itu yang saya katakan ada tauhid itu saja Ustaz. Afwan ikhwan. Ada di antara antum yang memahami perbedaan tahriful lafzi wa tahriful ma'nawi dalam tauhid asma' dan sifat Allah. Berapa tahun antum sudah belajar? Paham tak antum tentang tafwid di dalam asma dan sifat?
Apa perbezaan ta'til falasifah wa ta'til musyrikah dalam tauhid asma dan sifat? Kalau kita tidak paham, kenapa kita merasa tauhid itu saja? Maka itu coba syaitan menjebak kita dengan perasaan merasa lebih sempurna, lebih banyak ilmu, lebih banyak apa, sehingga kita menganggap pelajaran tauhid itu aja, tidak semangat kalau ngaji tauhid. Kalau ngaji tahsin, semuanya orang mau. Tapi tauhid itu saja, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Sudah tamat Ustaz, lah banyak bukunya saya baca. Wah, itu fitnah yang dilontarkan oleh syaitan kepada hati-hati kita yang sedang belajar. Ana tak cerita orang, ana dulu ngalamin gitu ya. Sudah baca buku ini rasanya, waduh, kelihatannya tuh itu ini aja. Datang ada, enggak bang, itu kan baru biasa-biasa aja. Coba buka buku-buku lain. Coba tengok bahasan-bahasan. Baru ngerti ternyata semakin dalam kita, semakin jauh kita dari inti itu sendiri. Islam ini luas. Agama ini luas. Kalau kita buka aja Samilah itu lebih 6.000 kitab. Sudah berapa kitab yang kita baca di dalam kitab Samilah itu saja. Lalu kita merasa cukup dengan tauhid. Hari ini kita belajar tentang tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dimaknakan dengan tauhid, perlu kita pahami. Kalau kita bicara tauhid, pertama kita memahami dahulu tauhid. Makna tauhid secara bahasa apa dia? Mengimani, bukan mengesahkan. Tauhid itu maknanya mengimani keesaan Allah, bukan mengesahkan Allah. Allah itu Maha Esa, bukan kita yang membuat Allah itu jadi esa. Wahdaniyatullah itu sifat Allah, tauhidullah. Wahdaniyatullah, kalau kita katakan wahadtullah, aku mengesahkan Allah, maknanya aku mengimani keesaan Allah, bukan kita menjadikan Allah itu esa. Tauhid apa? Menjadikan Allah itu esa. Ente menjadikan Allah apa? Mengimani keesaan Allah, karena esa itu sifat Allah, bukan kita yang menjadikan. Mengimani keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Di dalam rububiyah Allah, perbuatan Allah. Di dalam uluhiyah Allah. Di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam nama dan sifatnya. Ini umum tauhid asma dan sifat, mengimani keesaan Allah di dalam sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa sifat Allah? Berapa? Asma Allah ada berapa? 99 itu cuma diberitahu. Yang tidak diberitahu sangat banyak. Sifat Allah lebih banyak. Karena setiap ada nama, di situ ada sifat. Tidak setiap sifat memiliki nama. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah mengolok-olok mereka. Ini sifat. Membalas olokan mereka. Tapi ada tak nama Allah tukang olok-olok? Setiap nama ada sifat. Setiap sifat tidak ada nama. Maka pembahasan nama Allah lebih luas daripada pembahasan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu nama? Apa itu nama? Nama adalah lafaz yang digunakan oleh sesuatu sebagai pengenal untuk membedakan dia dengan yang lain. Jadi nama yang digunakan oleh sesuatu untuk mengenal, untuk agar dia dikenal
dan membedakan antara dengan lain. Itu nama tu. Sedangkan sifat sesuatu yang lengket pada zatnya. Untuk membedakan antara nama sesuatu dengan nama yang lain. Ali, nama sangat banyak. Ada Muhammad Ali, rupanya dia petinju, gitu kan? Ali ini lain lagi, nama sama. Tetapi dengan sifat orang bisa membedakan di antara nama yang sama dengan sifat ini. Dahululah orang perbedaan, ni Ali yang mana nih? Kalau ini Ali yang mana nih? Yang ini Ali yang mana? Banyak nama. Itu gunanya sifat. Nah, sedangkan tauhid asma dan sifat dimaknakan tauhidul asma was sifat ifradullah bi asma'ihil husna was sifatihil ula al-waridatu fil Quran was sunnati wal iman was sunnah wal iman bi ma'aniha wa ahkamiha. Tauhid asma dan sifat itu adalah mengimani keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang agung, al-waridah, berdasarkan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk keimanannya? Wal imanu bima'aniha, beriman kepada apa yang terkandung di dalam nama itu. Wa ahkamih, dan hukum yang terkandung di dalam nama. Itu iman namanya, iman yang terkandung dalam nama itu, iman hukum yang terkandung dalam nama. Contoh, Al-Ghafur. Apa itu? Maha Pengampun. Kita imani bahwa Allah memiliki nama Maha Pengampun. Kita imani hukum yang ada di dalamnya. Apa itu? Allah memberikan ampunan. Kita imani juga maknanya Allah memberikan ampunan. Allah memberikan ampunan. Kita imani dalam makna di dalam itu lagi. Apa dia? Ada yang diampuni. Kalau kita beriman Allah Maha Pengampun, Allah memberi namanya Maha Pengampun dan Allah memberikan ampunan, tapi kita tak beriman bahwa ada yang diampuni oleh Allah. Apa contohnya? Khawarij. Allah Maha Pengampun, Allah memberi ampun, tapi dia tak mengimani bahwa ada yang diampuni oleh Allah. Maka itu mereka apa? Siapa saja yang melakukan dosa kafir. Ahli sunnah tidak iman. Kalau beriman bahwa Allah Maha Pengampun, Allah memberikan ampunan, sudah itu apa lagi? Ada yang diampuni Allah. Kalau ada yang diampuni Allah, mesti ada yang melakukan dosa. Itu dia wasma wasifat. Mesti ada yang melakukan dosa yang nanti diampuni Allah. Kalau tak ada yang melakukan dosa, tak akan ada ampunan, tidak akan ada yang memberi ampun. Kalau semuanya berdosa, maka sadarlah kita bahwa kita tidak lepas dari khilaf dan salah. Itu aplikasinya. Begitu kita lihat saudara kita buat kesalahan, kita sadar memang itu sudah fitrah manusia. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwab. Setiap manusia salah, sebaik orang bersalah bertobat dari kesalahannya. Ingatlah Allah itu Maha Pengampun. Itu dia. Kalau begitu kenapa antum tidak kasih uzur saudara yang salah dulu? Kenapa langsung menuding? Kenapa tak carikan uzurnya? Si fulan 2 kali sudah tak ngaji. Kalau kita tahu Allah Maha Pengampun dan Allah beri ampun dan ada orang bersalah, kenapa kita tak carikan uzur? Kenapa dia tak ngaji? Oh, rupanya ada masalah dengan dia. Cari. Kalau kawanannya itu tak ngaji, tunggu dulu ya Ki, mungkin dia lagi repot, ada masalah gini. Kok dia dagang-dagang terus? Kemana-mana dagang? Umpamanya kemana-mana dagang, ya Ki dia tuh utang banyak. Antum sudah tahu kawan tuh banyak utang supaya dia rajin ngaji, betul tuh? Antum beli dagangan semua. Hari ini Anda beli semua dagangan antum jangan berdagang. Ngaji. Kan mantap tuh. Tapi mau tak? Kan tidak.
Taunya kita apa? Ini kesalahan kita hari ini. Tak pandai mencarikan uzur untuk kesalahan saudara. Ini jelas satu manhajnya ahli sunnah tuh. Ini manhaj salaf. Ini mengikuti salaf, bukan tukang sulap, bukan silap. Satu-satu. Kenapa antum tak kasih uzur? Oh, mungkin deh ini. Kita tidak, wah itu memang itu dunia saja kini tuh. Sebentar dunia, sebentar dunia. Kalau taklim datang duluan terus tuh kata dia. Tapi itu tadi dagang terus. Tunggu dulu ya, dagang tak dilarang. Tapi hendaklah kita juga jangan jadi pejabat teras dalam majelis taklim. Jadi teras-teras saja. Kan pejabat teras. Kalau antum termasuk pembesar tuh. Sebab badan antum besar. Kalau anda kan pengurusnya. Kurus-kurus gitu. Pengurusnya. Kalau antum termasuk pembesar. Tapi kadang-kadang banyak itu hanya menjadi pejabat teras. Yang ada lagi dahsyat lagi apa? Makelar. Makelar dakwah. Si bulan mana? Ustaz lagi cari makanan untuk ustaz. Allah. Sudah tanya satu lagi, cari makanan untuk jemaah ustaz. Dia tak ngaji, dia ngundang ustaz untuk ngaji, dia tak ngaji. Ini makelar dakwah. Besok ditanya oleh Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun? Apakah kalian mengajak manusia melakukan kebaikan, berikan ngundang ustaz, bawa ustaz, apa ustaz, suruh orang ngaji antum tangan ni, besok antum ditanya oleh Allah. Jangan jadi makelar dakwah. Hanya megang HP saja terus. Telepon, pas gaji, matikan semuanya. Itu. Ini kadang-kadang sebagian saya tengok, sana makan. Ya nanti saya jemput pula satu datang. Saya tak tahu, jemput pula satu. Ngapain antum sibuk-sibuk ngurus itu? Antum sudah mendatangkan ustaz, cukup. Antum datang sendirian, anak tak jemput antum, mana sudah jemput ustaz? Itu, anak juga mau ngaji. Ingat ini. Jadi jangan jadi makelar. Banyak kadang-kadang itu saya lihat makelar dakwah. Wallah, kapan nambah ilmu tu? Ya, dia bangga karena bisa mengundang ustaz sana sini, tapi tak pernah mendapat faedah dari ustaz. Justru karena kita mengundang ustaz tu kita ingin ngambil faedah. Kita bisa bersama ustaz di mana-mana, kita bisa bicara sama-sama mana-mana. Begitu banyak faedah kita makin semangat. Kalau kawan hanya dapat satu kali pertemuan, kita setiap pertemuan kita bertemu, ini yang diburu. Itu baru mantap makelar tu. Itu sangat ahli dalam makelar dakwah tu. Ya. Sudah, anak ngurus ustaz aja. Antum ngurus makanan kata dia. Tu kelewatan pula kawannya suruh ngurus makanan, dia pergi taklim. Ini bagi. Ada ikhwan. Ya. Kembali kita. Itu contoh bahwasanya beriman, ya. Nah, tauhid asma sifat memiliki kedudukan tinggi di dalam Islam. Pertama, bahwa bagian dari iman adalah beriman kepada nama Allah. Ya. Bagaimana kita timbul cinta kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Kita mengenal namanya, kita mengenal sifatnya agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena mengenal Allah Subhanahu wa taala sumber hidayah dan menjadi sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala inna bi zikrillah tutmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu akan jadi tenang? Ada musibah kalau antum ingat Allah tenang. Sangat ingin. Sumber. Oh ini sudah takdir Allah, lapang dada. Ada musibah antum nyesal pun takkan balik barang tu lagi. Antum ngamuk-ngamuk, Allah kasih jalan apa itu? Sabar. Barang tak balik, barang hilang tak balik, tapi antum dapat pahala. Ini tidak. Sudah dapat musibah, ngutuk-ngutuk, dapat dosa, barang hilang, itu sudah jatuh, tiba tangga, tercium tai ayam. Banyak betul ruginya, akhi. Tidak musibah diuji Allah, antum diberi bekal untuk sabar. Dengan sabar itu ganti dari apa yang hilang itu tadi. Keutamaan Tuhan. Dengan mengenal Allah. Mengenal Allah juga sumber ilmu yang paling pertama. Ya. Karena ya apa? Wa kana saraful ilmi bi asrafil ma'lum.
Kemuliaan ilmu tergantung mulianya dikenal oleh ilmu. Antum kenal dengan bupati dibanding dengan kenal wali kota, mana yang lebih kuat? Dikagumi orang lah, disegani. Antum kenal dekat dengan wali kota dibanding gubernur. Antum dekat dengan presiden, lebih segan orang. Siapa yang patut untuk kita banggakan kalau kita dekat padanya? Allah Rabbul Alamin. Ini ilmu yang utama, ilmu yang mengantarkan kita mengenal zat yang maha mulia, yang maha agung, yang maha bijaksana, yang maha halus, yang maha perkasa. Tak ada kecuali kekuasaan hanya milik Allah. Seharusnya kita bangga, kita belajar untuk mengenal Allah. Tapi kan jarang orang bangga tuh. Orang kalau olahraga beli semuanya khusus. Di bawah itu ada panah. Antum kan tak mungkin tak belajar panah. Antum beli panahan yang kayak main-mainan anak-anak gitu. Kapan antum menembak-nembak panah-panah? Antum beli panah yang khusus, bisa antum mainnya. Tapi tasnya kan mesti khusus. Tak mungkin antum masuk tas biasa, ransel, tas kecil-kecil. Ya, itu kadang-kadang topinya pun khusus tuh. Ya, semuanya khusus. Sepatu khusus, antum main golf tasnya khusus kan? Tak mungkin tas stick itu kecil-kecil. Ya, bolanya pun juga khusus. Antum main golf, jangan yakin takkan mau antum main golf tapi bola-bola bowling. Apa yang antum mau stick-stick gitu? Enggak, khusus. Bajunya khusus, lapangannya khusus. Pernah tak mengkhususkan baju untuk taklim? Tas khusus untuk taklim, pena khusus untuk taklim, buku khusus untuk taklim. Tidak ada. Padahal ini agama yang menghidupkan kita, ilmu yang hidupkan kita. Antum beli alat untuk olahraga, antum beli khusus berapapun antum beli. Tapi untuk ilmu antum tak beli khusus. Ya, cara berpikir kita. Yang lebih dahsyat lagi, punya motor tak pernah punya jas hujan. Itu aneh lagi tu. Sehingga ketika taklim selalu saja tak datang dengan alasan tidak ada jas hujan. Hujan pak, tak ada jas hujan. Antum punya motor 15 juta, antum beli jas hujan 15.000, antum tak bisa beli. Terbalik otak antum. Antum cabut aja bannya tu, antum jual. Ya? Belikan jas hujan. Tapi antum tetap tak bisa taklim juga, sebab motor antum sudah tak ada. Tapi coba khusus ya, tak salah antum punya gini. Kadang-kadang ya banyak orang, kan orang suka beli-beli ya, HP ya, beli apa ini. Tak salah antum kalau beli satu alat, HP atau apapun yang antum beli untuk memudahkan catatan. Oh mahal, bukan untuk gaya-gayaan, untuk belajar, untuk belajar. Ini terbalik, beli itu bukan untuk belajar. Ibu-ibu semenjak kenal dengan BlackBerry, di mana-mana BlackBerry terus dipijit. Suami pulang ke rumah kesakitan tak pernah dipijit tuh. Sebentar BlackBerry, ini BlackBerry. Bapak-bapak Lenovo tuh. Aduh. Coba. Lenovo dengan BlackBerry, saudara itu, enggak tuh orang apa-apa. Lihat. Kenapa tidak gunakan khusus? Ini harta yang diberikan. Nah, ilmu aja. Ini buku khusus, ini tas khusus. Kalau perlu banyak tas tak masalah. Akidah, fikih. Jadi besok kalau belajar antum tak sibuk cari buku lagi. Ambil nih, belajar apa nih? Tafsir. Sudah bawa. Tas tafsir sudah ada. Olahraga tadi ada semua. Bajunya lain, baju futsalnya lain. Futsal aja beda-beda tuh sepatu dengan sepak bola. Beda tuh sepatu futsal, jangan dibawa untuk sepak bola ke lapangan. Sepatu sepak bola yang pakai gerigi itu jangan dibawa ke lapangan. Futsal, marah orang, periksa sepatu kita. Ini apaan? Ini bukan lapangan sepak bola. Khusus tuh. Ini tidak ada ikhwan wallahi. Tak malu kita. Yang kita jemput ilmu itu menghidupkan hati kita. Kadang kalau lah ngaji itu loyo. Kok loyo? Tak semangat Ustaz kata dia. Ngaji apa hari ini? Tauhid Ustaz.
Oh tauhid. Semalam kok semangat? Semalam lain babnya Ustaz kata dia. Poligami Ustaz. Jadi pas bab tauhid langsung loyo. Begitu bab poligami, wallah langsung semangat, segar. Kayak selalu makan kambing saja. Wah, segar badannya semuanya. Rupanya bab poligami, ya Allah, betul-betul lah kelewatan, ha? Perhatikan, jadi tauhid asma dan sifat ilmu yang mulia. Ya? Karena Allah yang Maha Kuasa, bangga kita dengan belajar ilmu itu. Kemudian tauhid asma dan sifat Allah itu dasar daripada ilmu agama itu. Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian tentang apa? Tentang la ilaha illallah, tentang Allah. Ya, dasar ilmu. Ilmu pertama mengenal Allah. Ya. Nah tadi bahwa ini merupakan dasar ilmu yang sangat agung, bahwasanya dasar dari agama Islam, dasar agama itu adalah berilmu, dan ilmu itu diantaranya adalah berilmu tentang tauhid asma dan sifat Allah. Bahkan tauhid asma dan sifat merupakan dasar ilmu yang agung di dalam manhaj salaf. Ya, apa itu? Berilmu tentang Allah, beramal hanya karena Allah. Tuh. Kalau kita tidak berilmu tentang Allah, lalu bagaimana kita ingin beramal hanya karena Allah? Berilmu kita tentang Allah, ya. Kemudian ini merupakan sumber ilmu, ya. Bagaimana yang dikatakan orang mengenal Allah? Mengenal Allah itu meliputi mengenal nama-nama Allah dan sifatnya, kemudian mengenal hukum-hukum Allah, ya. Ilmu tentang Allah pertama apa? Mengenal tentang nama dan sifat Allah, kemudian mengenal dengan hukum-hukum Allah. Ada orang mengenal nama dan sifat Allah, tapi tak mengenal hukum Allah. Asmaul Husna, hafal dia Asmaul Husna tu, hafal dia. Tapi dia tak tahu hukum-hukum Allah, tak tahu dia. Ada orang tahu hukum-hukum Allah, tapi dia orang yang mengetahui perintah dan larangan, tapi tidak mengenal Allah. Dia itu halal, ini haram, tapi dia tidak tahu Allah, yang haram pun dikerjakan juga. Yang samar-samar dia buat juga. Ada orang yang mengetahui Allah serta mengetahui hukumnya, perintah dan larangannya. Inilah dasar. Maka itu kita pelajari ilmu tentang Allah, mempelajari hukum-hukum Allah. Ya. Nah, asas yang pertama itu dalam asma dan sifat adalah bagaimana manhaj ahli sunnah dalam menerapkan keimanan mereka terhadap nama dan sifat Allah. Ini perlu dipelajari. Kenapa peningkatan? Karena kadang-kadang orang tak tahu. Dengan enak saja Allah itu adalah seperti arsitek alam. Ya, Allah ciptakan alam semesta. Ya. Dari mana antum menamakan Allah dengan arsitek? Apa hak antum mengatakan Allah arsitek? Bukankah arsitek itu orang yang dari bodoh baru belajar, lalu melihat contoh, dan dia tidak menciptakan sesuatu dari yang tidak ada? Dari mana antum menamakan Allah dengan arsitek? Antum telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Allah menamakan dengan namanya Khaliq, bukan arsitek. Khaliq menciptakan tanpa contoh. Dan Allah itu bernama Alim. Apa dinamakan alim? Allah berilmu, karena ilmu Allah itu tidak diawali dengan kebodohan, tidak dihinggapi kealfaan. Itu ilmu Allah dan tidak ada batasannya. Manusia juga berilmu. Ada yang lagi katakan Allah itu dalang. Manusia ini adalah wayang yang dimainkan oleh sang dalang. Dari mana tuh berani mengatakan memberi nama apa? Kalau saya itu ya, kita punya anak, begitu lahir, anak yang beri nama kita atau anak kita beri nama pada kita? Contoh kecil lah, Allah lebih tinggi permisalan. Lihat, Allah memberi nama kepada zatnya. Kita ingin kenal ini, bukan kita bukan kita yang memberi nama pada Allah. Allah zat yang maha agung dan maha mulia. Kita mengetahui dengan mengenal nama Allah, di samping mengenal ciptaan-ciptaannya. Untuk itu kita pahami ada 3 asas, ya.
di dalam menetapkan asma dan sifat Allah. Asas yang pertama ya adalah mengimani semua dalil-dalil tentang nama dan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini asas pertamanya. Waalaikumsalam. Asas kedua, sudah diimani semua dalilnya, karena nanti ada orang yang tidak beriman pada dalil. Ya, Jahmiyah itu kalau ada tauhid asma nama dan sifat Allah di dalam Al-Quran itu dia larikan. Dia tolak. Dibuangnya. Sebagian lain lagi hanya membatasi sifat Allah menjadi 20. Wujud kidam bagi mukhalifatul lil hawadis wahdaniyat qiyamu bi nafsihi bersama basar kalam alim. Ini dibatasinya keadaan seperti itu. Ya, ada yang menjadikannya cuma 7 kelompok kilabiyah. Sifat 20, siapa itu? Dari mana antum mengetahui itu Asy'ariyah? Cari kitab kalau ada Imam Abu Hasan Asy'ari menyebut itu. Yang menyebutkan sifat 20 itu As-Sanusi, bukan Asy'ari. Baca kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah. Tidak ada menyebutkan itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi As-Sanusi, Sanusiyah namanya. Ada yang 7 itu Kilabiyah namanya. Ada yang menafikan itu Jahmiyah. Ada mengiman sebagian namanya, menafikan sebagian sifatnya Mu'tazilah. Itu lihat nama golongan-golongan ini, dia berpecah dari pemahaman tauhid asma dan sifat. Ya? Sudah kita imani ini, lalu kita yakini bahwa nama dan sifat Allah itu suci dari penyerupaan dengan makhluknya. Ini asas kedua itu. Apapun yang Allah sebutkan untuk zatnya, kita imani. Allah katakan dia punya tangan. Allah katakan dalam Al-Quran, "Ma mana'aka alla tasjuda is amartuk." Apa yang menghalangi engkau ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Lima khalaqtu biyadai. Dengan apa yang kuciptakan dengan 2 tanganku. Kaidah pertama apa? Yakini itu, karena itu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkan. Sudah itu keyakinan kedua apa kita? Asasnya yakini bahwa tangan Allah itu tidaklah sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya, akan tetapi Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Manusia mendengar tak? Mendengar. Manusia melihat tak? Melihat, tapi tidak serupa. Satu yang senama tidak serupa dengan hakikat. Ini kursi punya tangan nih Pak. Manusia itu punya tangan, baju punya tangan. Sama-sama tangan kursi, tangan manusia, tangan baju. Ada tak perbedaannya? Sangat nyata perbedaan. Walaupun sama hakikatnya tuh. Sama namanya, tapi tidak sama hakikat. Tangan baju, tangan manusia masuk tangan baju. Belum pernah tangan baju masuk tangan manusia. Dia berjalan gini keluar bajunya situ. Enggak pernah. Ini tangan manusia masuk tangan baju. Tangan kursi, tempat tangan manusia. Kalau tangan kursi di atas tangan manusia terjepit namanya. Perbedaan nyata. Lalu kata orang, kamu mengatakan Allah punya tangan ya? Kamu menyuburkan Allah dengan makhluk? Pertama, siapa yang mengatakan Allah punya tangan? Kita mengatakan Allah punya tangan. Cuman kita mengimani Allah punya tangan. Yang mengatakan Allah punya tangan itu ya Allah, bukan saya. Bedaan kita, kami mengimani bahwa Allah punya tangan karena Allah mengatakan dia punya tangan. Ente tak mengimani Allah punya tangan. Lihat. Karena guru ente mengatakan Allah tak punya tangan. Loh, kalau anda mengatakan Allah punya tangan, kita tanya, Allah punya tangan atau tidak? Tidak. Berarti tak sempurna Allah tuh. Antum lebih sempurna lagi. Kan kacau lagi tuh. Sebab antum punya tangan, Allah tak punya tangan.
Kalau dia katakan berarti sama dengan makhluk, siapa yang katakan sama dengan makhluk? Allah bilang kan laisa kamitslihi syai'un, ente yang menyamakan. Allah tak suruh samakan. Itu dia loh. Kaidah ketiga, asas ketiganya, tidak boleh mencari hakikat nama dan sifat. Ya. Jangan. Paham kan? 3 asasnya. Apa dia? Menerima semua dalil dari syariat Al-Quran dan Sunnah. Sudah tuh meyakini bahwa nama dan sifat itu tidak akan bersama dengan makhluknya. Dan ketiga, jangan mencari hakikat. Sekarang kita uraikan apa alasannya. Karena ahli sunnah itu kalau mengeluar sesuatu dia punya alasan dan punya dalil. Dalilnya kuat, berbeda dengan filsafat. Filsafat mengeluarkan sesuatu, kalau antum tak pikir panjang, benar. Pikir sekali lagi, mulai lihat salahnya tuh. Pikir 2 kali, tambah nampak salah. 3 kali, gila tuh. Itu bedanya. Sepintas kalau orang filsafat ngomong kayak benar. Iya juga ya. Iya. Antum pikir panjang-panjang nampak salah tuh. Mana telinga? Ini kata dia. Benar kan nampaknya tak? Ini telinganya. Iya. Tapi antum mikir lama-lama. Kok telinganya yang di situ ya, yang dekat kok tadi pegang dia tuh. Dan nampak kita salahnya tuh. Ada yang dekat kok panjang-panjang dia sampai ke sini tuh. Ngapa nunjuk telinga jauh-jauh? Nih telinga. Baru ini dak. Kata dia. Bayangkan antum. Kalau tangannya panjang mungkin boleh pegang sini lagi kan. Karena tangan tak sampai membelit je, ni gitu dia. Kenapa nih orang ni? Aristoteles katakan, kalau kalian ingin kebenaran yang betul-betul benar, buang kebenaran yang ada, masukkan keraguan, mulailah mencari sampai kalian mendapatkan keyakinan. Sama ada yang kuliah itu sudah dapat tuh. Ya? Ragukan dulu, baru dicari. Nah dalam pencarian itu nanti kita akan mendapatkan keyakinan yang benar yakin. Sebintas kan kayak benar tuan. Iya juga ya. Tengok orang-orang kafir itu mencari agama, ragu dia dulu. Sudah itu dia cari, akhirnya dapatkan kebenaran. Yang anehnya orang Islam. Kalau orang kafir betul dia harus meragukan agamanya. Orang Islam, ngapain antum ragu agama antum? Sedangkan orang kafir tadi ragu agamanya, ragu, akhirnya dia dapat kepastian bahwa Islam yang benar. Antum sudah ada dalam Islam, antum ragukan lagi, akhirnya antum jadi kafir. Otak. Filsafat ilmu tak bisa dipraktikkan, kawan. Coba ambil teori Aristoteles tadi tuh. Antum praktikkan di rumah. Pak, saya baru belajar filsafat, Pak. Apa? Menurut filsafat Aristoteles, kalau ingin mendapatkan kebenaran yang pasti, ragukan kebenaran yang ada. Saya jadi ragu bapak-bapak saya atau bukan? Coba. Mungkin bapak kita ngomong juga, iya nak, dulu antum sebelum kuliah saya yakin antum ente anak saya, kata dia. Tapi sudah kuliah nih ente anak siapa sebenarnya? Jadi jangan cari agama dengan filsafat. Nah ada untungnya orang filsafat tuh sok-sok aja, gaya-gaya aja. Dulu jil, sekarang jin. Beda-beda tipis saja jil dengan jin. Yang mengandalkan akalnya. Sering saya katakan akal kita ini sangat terbatas. Saya sering tanyakan angin. Kita rasakan angin, tapi tak tahu bentuk angin. Masuk dalam minyak jadi minyak angin, masuk dalam kereta angin, masuk dalam perut masuk angin. Antum kentut keluar angin. Tahu tak orang apa bentuk angin? Tidak. Maka itu otak-otak filsafat itu cuma sebatas kentut akhi. Ahli apapun antum mengatakan, ahli filsafat itu otaknya baru sebatas kentut. Kalau berhadapan dengan syariat. Coba orang kalau buang angin, mau sholat beruduk tak dia? Beruduk, apa yang dicuci? Anggota wuduk, tempat keluar anginnya tak dicuci. Menurut akal seharusnya tak perlu lagi beruduk. Antum turun ke bawah tuh,
Atau antum tak payah berwudu, antum kipas-kipas saja sikit doang. Udah tuh sholat antum. Ya, ngilangkan bau aja gitu. Ini antum berwudu, antum cuci muka, tapak tangan, kepala, kaki, bahkan tempat keluar tak pernah antum sentuh. Menurut akal mana? Tetapi ketika antum tak lakukan, antum dibilang orang gila. Lihat, ketika akal itu dihadapkan dengan buang angin saja, mesti tundukkan dalam syariat. Artinya akal ni kalau berhadapan dengan syariat tidak akan pernah melampaui buang angin. Maka itu otak ahli filsafat kalau ingin bicara syariat, jangan terlalu banggalah akal kalian. Akal kalian baru sebatas kentut. Syariat ini lebih luas. Agama. Baik, kita perhatikan ini. Ya, mengikuti syariat itu asas pertama, ya, ini berdasarkan beberapa kaidah sendiri. Pertama, asas pertama tadi bahwasanya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kita dapatkan kecuali berdasarkan kitab Allah dan sunnah Nabi. Tak bisa orang berjalan sendiri mencari Tuhannya. Sebagaimana dikatakan kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Nabi tidak mencari Tuhan, ikhwan. Nabi itu langsung dipilih oleh Allah, bukan proses pencarian. Akibatnya apa? Ada orang masuk gua 40 hari keluar langsung jadi nabi. Kenapa? Dia menyangka bahwa nabi itu bisa dicari-cari. Tidak. Nabi itu Allah yang memilih kemana risalahnya. Allah pilih. Allah yang Maha tahu. Tak perlu mencari-cari. Dan tak bisa dicari untuk jadi nabi. Iya. Nabi Ibrahim tidak mencari Tuhan. Orang sering berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Ibrahim melihat bulan, dia mengatakan, ini Tuhanku. Lihat bintang, ini Tuhanku. Ketika bintang itu hilang, Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak menyintai yang hilang. Begitu lagi dia lihat bulan, ini lebih besar lagi, ini Tuhanku. Ketika bulan itu hilang, Ibrahim mengatakan, kalau aku tak tunjuki Allah, sesatlah aku. Dia cari lagi matahari, ini dia Tuhanku. Begitu hilang, aku berlepas dirilah dari Tuhan. Ini sebenarnya adalah dialog Ibrahim kepada kaumnya. Bukan dia mencari Tuhan. Kalau kata Ibrahim begini, ya. Falamma wa iz qala Ibrahim li abihi azar atatakhizu asnaman aliha. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atatakhizu asnaman aliha? Apakah engkau pantas mengambil berhala-berhala itu sebagai Tuhan, wahai bapakku? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Aku melihat engkau dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Pertanyaannya, bagaimana Ibrahim bisa mengatakan bapaknya sesat kalau dia masih mencari-cari kebenaran? Ana mau ke Nidau Fitra tapi ana tak pernah tahu jalan. Lalu dibawa ikhwan, salah nih. Ustaz pernah Nidau Fitra? Belum, mana bilang. Loh, kok usah kau tahu? Ya pokoknya salah, itu dalil pokoknya, buahnya mana ya, Ki? Tak tahu. Lalu itu apa? Ibrahim mulai jawab. Kita tahu Ibrahim ahli hujah. Dia bukan bodoh, sangat pintar berhujah. Lalu dia dialog kepada kaumnya. Kalau bahasa ringkasnya gini. Kan Ibrahim mengatakan, wah ini Tuhanku. Kalimah itu di dalam ilmu balaghah namanya itu tasbihul maklub. Penyerupaan yang terbalik. Tujuannya untuk menghinakan. Contoh, antum punya komputer. Tiba-tiba foto gambar orang. Lah bercabang kepalanya itu 2. Oh, ada rusak nih, virus nih. Lalu antum hantar kepada ikhwan. Oke, antum mendengarnya pandai perbaiki komputer ya? Iya bisa, kata dia. Program apa masalah? Ini antum hantar. Nanti sore anda ambil ya. Begitu antum sore antum ambil, antum buka. Antum tengok kepala orang tuh tak 2 lagi. Semua layar tuh kepala orang semuanya. Lalu antum ngomong sama teman, waduh, ana betul-betul belumlah mendapatkan orang seperti antum ini. Ahli dulu kok kepalanya 2, kini semuanya penuh kepala lagi. Ana betul-betul satu-satunya orang yang pintar di dunia ini antum nilai. Kira-kira itu pujian atau hinaan tuh? Tuh dia tuh. Ibrahim melihat bintang, ini Tuhanku.
Tuhan hilang. Tuhan bahasa Tuhan. Oh Tuhan hilang, masa Tuhan hilang? Saya tak suka lah yang hilang. Tengok lagi bulan. Ini lebih besar dari kemarin nih. Begitu hilang, waduh kalau aku tak ditunjuki Allah pasti sesat aku. Kan ingin Tuhan. Berarti ente sesat semua nih. Itu kalimatnya. Ini yang perlu dipahami. Kita tak bisa mengenal Allah kecuali kita mengenal Allah dengan apa tadi? Kitabnya, berita yang disampaikan Allah. Baru kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka itu syariat yang menunjukkan kita terima. Tak usah main akal. Aristoteles mencari Tuhannya. Siapa Tuhannya? Bahwa antara Tuhan dan alam ini hadir bersamaan. Tuhan tidak menciptakan alam, alam tidak berkembang bergantung kepada Tuhan. Alam dan Tuhan bergerak bersama-sama. Itu pandangan Aristoteles yang disebut dalam ilmu filsafat logos. Thales mencari Tuhannya karena dia seorang saudagar. Dia lihat lautan, dia lihat ombak, dia lihat air itu menghancurkan. Dia katakan Tuhan itu air. Tukang besi menganggap karena dia itu tukang besi melihat api yang melalap besi sampai hangus ini, dan ketika api besar membakar, dia katakan Tuhannya api. Seorang musafir berjalan, dia ingin mencari Tuhannya. Suatu ketika dia sesak napas, tak ada nih, lalu matilah sebagian, baru dia sadar bahwa Tuhan itu adalah udara. Pythagoras mencari Tuhannya karena dia ahli matematika. Tidaklah Tuhan kecuali angka 2. Itu dalam Pythagoras. Muncul aliran filsafat Pythagoras dalam agama. Pythagoras bukan hanya ahli matematika, tapi dia punya aliran agama. Menurut Pythagoras, manusia adalah Tuhan yang terbuang. Kalau dia mau jadi Tuhan lagi, dilarang makan makanan berdarah. Masuk dalam beberapa pahaman sufi. Agar bisa menyatu dengan Allah, tak boleh makan makanan berdarah. Plato mencari Tuhannya. Dia suka merenung. Akhirnya dia mengatakan antara Tuhan dan makhluk itu seperti gambaran idea. Pernah antum mendengar idea Plato? Ini Mac ini bisa bentuk seperti ini. Ini kan karena sudah ada dalam ide pembuatnya. Artinya yang aslinya ini enggak. Ini cuma gambaran dari ide sang pembuat. Sebab yang asli itu di dalam ide pembuatnya. Ini hanyalah sebuah gambaran bentuk, bukan yang asli. Lalu ajaran Plato ini dikembangkan oleh seorang pendeta, Philo, digabung dengan filsafat. Ajaran Philo dikembangkan oleh murid Plato lainnya yang bernama Plotinus. Plotinus menggabungkan ini, timbullah ajaran yang dinamakan teori emanasi. Teori emanasi, teori peleburan. Apa itu? Seperti garam masukkan dalam air, larut. Teori emanasi ini diambillah oleh Ibnu Arabi. Lahirlah martabat 3 Ibnu Arabi dalam ajaran sufi. Bahwa tujuannya adalah hakikat seluruh hidup ini adalah Tuhan. Sebagaimana garam yang melebur dalam air, yang pertama ada itu adalah Tuhan. Kemudian Tuhan itu melebur di alam semesta ini. Lalu Ibnu Arabi mengatakan, aku adalah Tuhan, adalah hamba, hamba adalah Tuhan. Lalu siapa yang harus diperintah? Terkenalah dengan ajaran Wahdatul Wujud. Salah ketika mencari Tuhan. Dia ingin mengenal Allah lewat filsafat, sesat. Seharusnya mengenal Allah melalui syariat, kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kedua, akal kita tadi terbatas. Bagaimana kita ingin mengenal? Di dunia ini tidak semuanya mesti pakai akal. Kadang-kadang akal kita tak jalan lagi tuh, Pak. Contohlah, kita baru bawa kendaraan, ini baru beli, ya. Tiba-tiba macet, starter tak hidup-hidup. Sudah tuh kita panggil servis, kita tanya, ini kan saya baru beli nih, kok tak hidup starternya gimana nih? Lalu kata tukang servis, tengok, pompa minyaknya masalah nih Pak. Lalu kita yang tak tahu apa-apa, sok gaya kayak orang tahu. Dari mana tuh bilang pompa minyak? Orang saya tak tahu di mana pompa minyaknya aja. Saya pijak pedal, saya hidup gini aja.
Mobil ni mana pakai pompa minyaknya lagi gitu dia. Apa jawab tukang servis? Pak, kalau pintar baikkan aja sendiri Pak, kata dia. Akhirnya kita menyerah karena kita tak tahu. Ya sudahlah, sudah. Anak tak tahu. Mau pompa minyak rusak, bau tak ada minyak, apa minyak, pokoknya itu baikkan. Nah, tukang servis kan dapat kesempatan tuh. Oh, berarti, oh iya Pak, banyak sakitnya Pak, kata dia. Ini. Karena kita dulu kan apa tuh? Akal atau keyakinan lagi? Keyakinan ya, antum tak menanya lagi, antum dudukan keyakinan. Oh iya, ini, oh iya Pak, ini, oh iya, semuanya iya. Antum tak ada lagi main akal ya. Kenapa? Karena kita bodoh. Lalu kenapa berita tentang Allah kita main-mainkan akal? Seharusnya yang gaib ini ada berita, itu yang kita imani. Walaupun tak masuk di akal kita, ingat sesuatu yang tidak masuk akal bukan sesuatu itu segalanya masuk akal, cuman tidak bisa dicerna oleh akal. Kita selalu mengatakan yang tak bisa dicerna oleh akal kita itu tak masuk akal. Kalau dukun mengatakan ada jin, kita yakin Pak. Datang dukun ke rumah Pak. Oh, rumah bapak ini ada penunggu nih, langsung menggigil tuh. Iya Pak dukun ya, gimana? Coba kalau antum yakin, akidah kuat, datang dukun ke rumah, ini ada penunggu nih. Oh iya Pak, baru tahu Bapak. Saya lah 10 tahun nunggu rumah nih Pak. Bapak baru datangnya. Kalau dia ngomong lagi, oh bukan itu maksud saya. Apa? Jin. Oh iya Pak, saya tahu juga. Sebelum Bapak masuk belum ada jin di sini bilang. Kan tak perlu takut. Dukun ngomong gitu percaya saja. Nanti kamu datang apa? Pocong bisa datang. Saya bilang pocong itu datang. Itu kan kena waktu dikuburkan. Talinya dibuka. Coba tak dibuka, dia tak bisa pulang. Mukanya tertutup. Gitu. Jangan dibuka. Biarkan aja gitu. Antum buka, nanti dia pulang. Nampak matanya. Antum tutup, jangan dibuka. Tak bisa pulang. Kalau pulang pun salah jalan dia kalau dia pulang. Aneh-aneh manusia ini. Kalau dukun ngomong yakin, kalau Allah Rasul ngomong tak yakin. Berita tentang Allah, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan ini dalil-dalil yang tegas Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Siapa yang benci kepada milahnya Ibrahim, tidak lain adalah orang yang berbodoh dirinya sendiri. Agama dari Allah dibenci. Beriman kepada Allah dengan nama yang adanya, lalu orang membenci beriman. Dia membodohi dirinya sendiri. Coba kita tanya pada orang kadang-kadang, di mana Allah? Allah tak punya tempat, tapi ada di mana-mana. Tak punya tempat, ada di mana-mana. Bukanlah ada di mana-mana itu punya banyak tempat. Tengok tuh. Dia membodohi dirinya. Ada yang di mana-mana punya anak tempat. Lalu dia katakan Allah lebih dekat urat leher kita. Berapa orang punya urat leher semua? Berapa banyak Tuhan? Tengok dia bodohkan dirinya. Kalau Allah ada di mana-mana berarti ada di WC, ada di diskotik, ada di mana-mana. Ini lihat keadaan dirinya. Karena di syariat Allah tidak menyebutkan dia ada di mana-mana. Ya. Ada apa menyebutkan dia di mana-mana? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Yang Maha Rahman istiwa di atas aras. Rasulullah menyebut salat keliling dunia atau naik ke langit? Nah, naik. Kita tengok cerita Isra Mi'raj, semangat Ustaz ceritakan menjemput salat. Rasulullah naik ke Suratul Muntaha, sudah turun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa katakan, kaummu tidak akan mampu, umatmu ya Muhammad, minta lagi kepada Allah, kurang naik lagi, naik. Begitu dia turun mimbar, kita tanya, Ustaz, di mana Allah? Entah, tak tahu. Jadi dia cerita tadi apa? Tidaklah menutup itu kecuali kejumudan. Taklid. Makanya kita dilarang taklid dan jumud. Lihat, Nabi Isa diturunkan, dinaikkan tuh, Nabi Adam diturunkan. Itu menunjukkan Nabi Isa dinaikkan.
Nabi Adam diturunkan. Tak ada Nabi Isa dikelilingkan dunia, Nabi apa dikelilingkan dunia. Enggak. Sudah Allah mengatakan dia di atas, iya. Bagaimana? Ini tadi. Jangan ditanya bagaimananya. Ini yang nasihat orang tua kita katakan. Jangan terlalu dalam ngaji, nanti gila. Itu yang dilarang orang tua kita tuh. Bertanya apa yang ada sebelum Allah ada. Itu ilmu tinggi itu kata dia. Apa ini nanti bertanya apa yang ada sebelum Allah ada? Ini orang-orang bertanya hanya untuk nyombongkan diri. Satu ketika ada orang, Ustaz, kalau nengok jenggot panjang Ustaz. Ya. Sebagian orang katakan jenggot kalau panjang itu makin panjang makin panjang jenggot, akhir-akhir makin bodoh. Saya sebenarnya dia tak pernah baca sejarah. Antum nengok film Shaolin. Film Shaolin tuh, antum-antum yang tak punya jenggot itu ilmunya kecil-kecil. Shaolin yang sudah jenggotnya panjang, putih, alisnya pun sampai panjang begitu, tunjukkan ilmunya tinggi, ikhwan. Tinggi. Bayangkan antum, kenapa antum bilang makin panjang jenggot makin tinggi ilmunya? Einstein jenggot, ya. Semua ulama kita berjenggot, ya. Indonesia tengok wali-wali kita mana semuanya berjenggot. Mungkin wali murid yang tak pakai jenggot. Wali songo semuanya berjenggot. Ulama-ulama yang harus kita agumi, ya. Lihat kiai-kiai kita pendiri-pendiri NU. Hah? Semuanya berjenggot. Kalau antum tak senang jenggot, antum aja tak berjenggot. Tapi kiai-kiai ulama kita memiliki jenggot. Mereka agumi karena itu wibawanya. Antum perhatikan orang lebih takut pada jenggot daripada orang tak berjenggot. Itu nasib baik jenggot tak bisa jalan sendiri. Oh dia akhi, bayangkan antumnya di wibawa Sun Wokong aja banyak jenggotnya. Ada namanya film-film apa? Film-film Cina yang keras sakti itu kan banyak jenggotnya tuh. Jadi manusia berasal dari monyet. Itu bukan Darwin pertama sekali mengungkapkan. Cina, Sun Wokong. Itu pertama kali. Kan jauh tuh sebelum lahir Darwin lagi. Nah, jadi jangan manusia dari monyet, bukan itu teorinya. Teori Sun Wokong lebih dulu. Nah, lebih mantap lagi, langsung sakti, kemana-mana terbang. Bayangkan antum kalau jadi teori Darwin, dari bodoh antum. Kalau Sun Wokong langsung sakti, dewa-dewa saja ketakutan dengan Sun Wokong. Ya, salah paham ya mereka. Susah lah kadang-kadang. Perhatikan, tidak ada. Dan Rasulullah ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Sahabatmu tidak gila. Jadi apapun yang disebut oleh Rasulullah tentang Allah, tentang ini, dia menunjukkan itu in huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu yang diberikan Allah kepadanya. Lihat Allah indah. Allah menyenangi keindahan. Jadi kita terima karena akal kita itu tidak akan bisa mencapai. Ya? Perhatikan lagi kaidah berikutnya. Apabila nas menyebutkan, ya, tadi dalilnya ya, beriman kepada nas-nas syar'i semuanya tadi, ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ittabi'u, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah ma anzalallah. Ikuti apa diturunkan Allah. Jangan dipaling-palingkan, ya, di dalam surah tetap diturun. Apaan? Ada esnya nanya. Baterainya gak sangkut, batu esnya kurang. Ya. Dia agak beda-beda, ya. Orang pun beda-beda batu esnya, ya. Baterainya. Ada orang kalau baterainya harus yang panas-panas, ada orang yang dingin-dingin, kan beda-beda baterai orang, ma. Jangan disamakan baterai-baterai orang, ma. Ya. Ya. Es batu bukan makan batu. Ya. Baik.
Perhatikan tadi bahwa apabila dikatakan kepada kalian, apabila dikatakan ikutilah apa yang diturunkan Allah. Ikuti apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran, terutama dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Kita ikuti apa saja yang dikatakan Allah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala katakan, apa itu? Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya tempat. Ingat kaidah yang kita pegang, bahwa nama-nama itu tidak sama dan maha suci dari penyamaan. Kemudian kita juga pahami bahwa sesuatu yang senama tidak sama dengan hakikat. Allah katakan dia di atas. Orang, kamu mengatakan Allah punya di atas. Saya tak mengatakan Allah di atas, tapi saya mengimani Allah di atas. Kalimat ini harus diluruskan, ikhwan. Sebab orang sekali, kamu ngomong Allah di atas ya? Enggak, Anda mana pernah ngomong Allah di atas. Allah yang ngomong dia di atas. Anda mengimani apa yang diomongkan Allah. Itu. Kalau antum menganggap salah, berarti antum menyalahkan Allah. Salah memberikan ilmu kepada hambanya. Kenapa Allah tak katakan dia di tempat yang lain? Kenapa mesti mengatakan dia di atas? Berapa banyak ayat mengatakan Allah di atas? Kalau antum menyalahkan, berarti antum menyalahkan Allah. Jangan Anda disalahkan. Anda hanya mengimani apa dikatakan Allah di atas. Iblis tahu dah Allah di atas. Iblis tahu. Maka itu iblis kalau dia apa katakan, saya akan menggoda mereka dari depan, dari belakang. Nah, ini dari belakang. Godaan. Iblis menggoda dari depan, masa depan akhirat kita ditutupi itu. Dari belakang dunia kita ini akan kita tinggalkan di belakang. Dari kanan amalan kita yang baik. Dibuatnya kita berlebih-lebihan amalan. Dari kiri, dari yang buruk. Tapi iblis tidak mengatakan aku akan menggoda mereka dari atas. Karena dia tahu apa di atas. Fir'aun saja tahu, ikhwan. Ketika Fir'aun berkata kepada Haman, ya Haman, awqid li 'ala tin waj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Surah Al-Qasas ayat 38. 38 atau 78, pokoknya main 88 saja lah ya. Lihat. Wahai Haman, bakarkan olehmu untukku tanah liat. Ini bukan ayat batu bata ya. Ini orang Indonesia ini kadang semua pakai ayat. Buat travel cari ayat. Oh, afalam yasiru fil ardi? Apakah engkau tidak berjalan di muka bumi? Ayat travel. Ada ayat travel leran-leran. Olahraga pakai ayat. Ma ramaita is ramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau melempar waktu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Antum jangan belajar panah pakai ayat ini, tahu? Bukan engkau memanah waktu memanah, Allah memanah. Itu dia doa. Aneh-aneh kita nih. Sunnah itu dinilai, kita maksud meninggikan sunnah, akhirnya kita merendahkan sunnah. Futsal sunnah, roti sunnah, bakso sunnah. Antum berjual di kalangan ahlul bidah, tak ada yang beli. Sunnah bukan untuk merek, ikhwan. Bukan. Amalan. Kenapa antum semua merek-merek sunnah, merek ini? Ada apa? Itu bukan memuliakan sunnah. Sunnah dengan amalan. Bayangkan, ada kadang olahraga pun klub futsal sunnah Nidaul Fitrah. Bukan meninggikan, menghinakan sunnah hanya untuk sebuah permainan ini. Olahraga tak terlarang. Kenapa tu bawa sunnah? Memangnya Rasulullah dulu main futsal apa? Iya, olahraga aja. Jangan dikait-kaitkan dalam rangka membina ukhuwah Islamiyah, pertandingan futsal antara ahli sunnah. Ada apa tuh? Memangnya Al-Quran dan sunnah tak bisa nyatukan orang sehingga untuk olahraga baru bisa nyatukan orang? Jangan berlebihan, lihat itu. Jangan pengaruh orang. Orang kafir betul olahraga itu nyatukan mereka. Karena mereka tak punya agama yang nyatukan mereka. Kita punya agama yang nyatukan kita. Antum tak perlu itu olahraga untuk nyatukan. Tak perlu, antum main-main saja. Nah ada masalah. Tapi antum bawa sunnah justru menghinakan sunnah.
Memangnya sunnah nyuruh antum nendang bola kayak gitu? Satu bola kejar 22 orang. Sudah dapat, nendang lagi. Sudah dapat, yang kiper lah jungkir balik itu nangkap dua, nendang lagi. Ngapain kerja main-main macam itu? Macam tak ada kerjaan lain saja lagi ya. Tuh, jangan pula antum bilang anak tak olahraga itu boleh ya Ki, tapi jangan terlalu anak melihat gejala itu. Berdalil tuh. Main tembak-tembakan sajalah. Shotgun. Hah? Pulang kantor, pulang kerja tak bahagia lagi kecil apa? Tak bisa main tembak-tembakan, sehinggalah tua baru main tembak-tembakan. Abrilah ada ya Ki, banyak pekerjaan mereka. Antum dari Quran dan Sunnah. Ngaji ini. Sekali-sekali itu lain masalah. Ini kadang-kadang pasukan ada, apa semua ada. Mereka lebih ahli. Antum cuma main-main latihan begitu. Mereka peluru asli. Antum peluru tak mati, pura-pura mati. Kadanglah kena tembak pun ngaku tak kena tembak. Bisa juga. Kenapa? Cuba nak pergi perang betul ke sana tu. Ke apa? Suriah tu. Pergi perang. Tu mantap tu. Cuma gitu-gitu aja. Bukan dilarang. Nih, kalau antum bisa manfaatkan, karena ketika kita orang rajin olahraga, kan ada orang tuh sedang biasa olahraga, tapi kalau dia tidak olahraga, kan agak badannya mungkin kurang, malam nanti bangunnya susah, sehingga dia olahraga itu dalam rangka memopong keadaannya bisa bangun malam. Justru itu menjadi ibadah kepada dirinya. Tapi jarang orang yang itu untuk ibadah gitu, jarang. Memangnya sekedar hobi, nghabiskan duit, ada ini, beli ini, ada apa. Kalau beli senjata sampai 7 juta, ini juta, infaknya belum sampai pernah 7 juta sekali infak. Apa kita menyangka itu tak ditanya Allah? Allah tanya. Pasti Allah tanya. Apapun yang kita belanjakan dari harta kita, Allah minta pertanggungjawaban. Kemana harta itu untuk infakkan? Berapa banyaknya orang-orang yang kelaparan dari makan kita, enak saja membuang uang itu hanya untuk main-main. Maka kita berpikir sekali-sekali tak masalah. Namanya tubuh kita ini seperti kendaraan. Dia perlu diservis, karena terlalu banyak dia dipakai, perlu diservis. Kalau tak diservis, ya, tentu dia akan mudah apa. Tapi kalau kendaraan itu terlalu sering diservis, justru jaminan 12 tahun 12 bulan lah hancur kendaraan. Antum beli motor, subuh servis, zuhur servis, asar servis, maghrib servis juga, isya servis. Tak lama umur kendaraan antum ya Ki. Begitu badan kita juga. Subuh maraton, zuhur futsal, asar sepak bola, habis maghrib tenis meja, malam main badminton. Yakinlah tak lama. Takkan lama tuh. Antum baca sejarah para ulama. Mereka olahraga dengan apa? Dengan berjalan kaki, menuntut ilmu. Pernah antum tuh dari Surabaya ke sini jalan kaki menuntut ilmu. Segar antum tuh ilmu dapat. Tak mau kan? Itu. Kalau pagi-pagi lah jalan. Kemana? Taklim. Kemana? Sana. Mobil tidak sunnah. Mobil tidak sunnah. Anda lihat ada sebuah cerita. Di mobil saya di belakang, ini ngidupkan radio. Ada apa kau ngidupkan radio? Tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Hidupkan ini ada apa kau hidup ini? Tidak. Akhirnya tukang apa? Syekh, boleh saya tanya? Boleh. Ya. Mobil ini ada tak zaman Rasul? Tidak. Oh, tak ada. Berarti tidak. Ya, turun. Diturunkannya setengah jalan. Duduk sini kata dia. Kami. Ngapa ada itu putih? Tidak bisa. Ini beda. Ini salah paham tentang bid'ah. Bid'ah bukan urusan itu. Tapi coba perhatikan. Manfaat. Nah, yang saya lihat itu banyaknya. Berlebihan. Jarang orang mau hadir majelis ilmu. Antum lihat. Antum pergi olahraga. Kadang-kadang dari pagi antum mulai olahraga. Udah siap tuh. Kalau perlu habis makan masih olahraga juga lagi. Pergi taklim. Kadang sejam 2 jam aja sudah mulai tuh. Kayak baterai lampu senter tuh. Lah mulai redup sikit. Ustaz pun nengok, betul-betul jemaah ni khusyuk dia. Sampai tak berbunyi lagi.
Yang takutnya sana mulai irama satu kurr, situ kurr. Akhirnya majelis ngorok semua. Semangat. Ulama kita dulu jalan kaki nuntut ilmu, sekarang kita tidak kan. Tetapi kenapa kita tak bisa manfaatkan waktu kita dengan yang berharga? Ya, jadi sunnah dibela bukan dengan merek-memerek. Ya, banyak anak cerita ini karena itu gejala yang tidak baik. Ya, laundry sunnah. Ada apa antum? Sampai laundry pun antum mengatakan sunnah. Sunnah itu bukan merek. Sunnah itu kita amalkan dalam hidup, bukan untuk bangga-banggaan. Nah, ada perlu antum amalkan. Berapa banyaknya merek-merek itu tapi tak ada isinya. Ya, kadang-kadang ganti nomor, ya, kopi kau ganti kino kan isinya sama aja ya. Maknanya apa? Ada apa dengan kita ini? Ada apa? Kita ingin ikuti sunnah, bukan ingin meriu sunnah menjadi merek sebuah dagangan kita. Bukan. Betapa hinanya sunnah itu digandingkan dengan dunia ini. Tidak. Kita ingin beramal sesuai sunnah di dunia ini, betul. Kembali kita bahwasanya kita harus menerima bahwa apa yang disebutkan itu beriman kepada nas-nas sifat itu secara mana mau hukum tadi kita terima tadi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Nah, tapi ingat kalau kita perhatikan yang lain, ada satu kelompok ya latihan kaji sifat Allah. Kalau Allah punya sifat Rahman, kita harus juga punya sifat Rahman kepada sama makhluk. Sifat Rahim harus punya sifat Allah juga pada makhluk. Kalau Allah punya sikap sombong, apakah kita juga harus punya sifat sombong? Itu akibat memahami agama dengan akal tadi. Harus ada syariat. Orang Khawarij pahami agama dengan akalnya. Ya, ambil satu ayat, potong ayat lain. Seperti saya katakan tadi kembali, Fir'aun pun tahu. Fir'aun katakan, wahai Haman, bakarkan olehmu untukku tanah liat, buat waj'al li sarhan. Buatkan untukku bangunan yang tinggi, aku ingin melihat Tuhannya Musa. Kenapa disuruh buat bangunan yang tinggi? Karena dalam i'tikad ini isyarat ada i'tikad bahwa yang namanya Tuhan mesti tinggi. Kalau Fir'aun meyakini Tuhan itu ada di mana-mana, mesti dia tak perintahkan Haman begitu. Tentu pasukannya yang diperintahkan, wahai pasukanku, Musa ada bilang ada Tuhan. Sekarang kalian bersebar seluruh penjuru, cari Tuhan bawa kemari. Tapi Fir'aun tahu yang namanya Allah mesti di atas, maka itu disuruh buat bangunan yang tinggi. Itu dia. Nanti kalau orang interpretasi lagi apa dia? Nah, keyakinan bahwa Tuhan ada di atas itu keyakinan Fir'aun. Nah, kan gitu dah. Kan banyak dah. Orang yang meyakini Tuhan di atas itu adalah keyakinan Fir'aun. Lalu sahabat Fir'aun apa? Rasulullah Fir'aun apa? Dan Allah sendiri mengatakan dia di atas. Apa itu mengatakan juga Fir'aun? Itu dia. Salah. Tapi kebiasaannya dengan kebencian aneh-aneh bisa muncul. Benci dengan jenggot, jenggot jadi sasaran. Apa maknanya? Nah, benci dengan jilbab, jilbab jadi sasaran, jadi cemooh, ya ninja lah semua lah. Menganggap bahwa jilbab itu pakaian kuno. Siapa bilang? Dulu Adam dan Hawa turun ke dunia, Siti Hawa belum pakai jilbab lagi. Belum pakai cadar. Bukti yang nyata yang kita bisa lihat kalau Adam dan Hawa tak bisa kita lihat lagi hari ini. Tapi yang bisa kita lihat bahwa yang tak berpakaian itulah yang kuno, bukan yang berpakaian. Nengok orang pedalaman. Rata-rata tak punya pakaian. Beda-beda tipis saja dengan orang-orang yang di pantai. Sama-sama tak berpakaian. Kalau sekiranya orang tidak membuka aurat itu modern, yakinlah bahwa kuda lebih modern lagi. Kuda kan keliling kampung tak tutup aurat. Ya. Tapi ayam tutup aurat. Tutup, malu dia. Mana ada yang betina lewat ayam jantan buka paha. Yakinlah tak ada, Pak. Malu dia. Tutup aurat.
Mantap kan? Ayam. Padahal dia tak sekolah tuh, belum pernah pengajian lagi. Tapi dia menghargai pahanya. Kalau mau buka pahanya, langkahi dulu mayatku. Kubah atau cabut? Potong dulu, udah mati. Korban, tak masalah kata. Tapi langkahi dulu mayatku. Allah. Ayam memang betul-betul punya wibawa yang tinggi ya. Karena itu kita boleh makan ayam, Pak. Karena binatang yang punya harga diri ya. Sudah itu pencemburu. Coba ayam jantan ada ayam betina. Ada jantan lain masuk, apa yang terjadi? Berantem dia. Ente masuk-masuk sembarangan saja ya. Berkelahi dia, Pak. Kalau babi, enggak. Babi jantan, babi betina, masuk babi lain yang jantan, dibantu tuh yang jantan tuh ngerjain betina. Itu sifat babi itu. Maka orang-orang yang makan babi itu wataknya kayak gitu tuh. Istrinya dicium di depan orang, senyum aja tuh. Persaudaraan. Nah, syukurlah kita dibolehkan makan ayam, tak boleh makan babi, agar kita tak punya sifat seperti sifat babi yang makan kotoran sendiri. Iya. Maka perhatikan. Tadi binatang paling bingung di dunia. Babi itu tak bisa jalannya lurus, Pak. Jalan bengkok-bengkok, tak mau. Bodoh dia, tak bisa itu lurus. Bengkok-bengkok tak tahu dia. Kita dilarang makan babi agar kita tak bodoh seperti dia. Jadi orang pintar kita. Ayam termasuk binatang yang sabar. Semua jelek kasih ke dia ya. Wanita nakal di kampus. Ayam kampus. Padahal ayam tak pernah masuk kampus. Ya. Ada flu burung, ayam kampung kena bakar. Apa burung yang penuh-penuh, ayam kampung kena bakar. Kita dulu mengharapkan makan ayam kampung tuh, nunggu ayam tuh dekat sakit mati. Ayam merah pisau potong, baru berdoa gitu. Sakit ayam ni, baru makan ayam. Kalau tak pernah makan ayam. Tapi dia sabar, Pak, sabar. Sudah capek nelurkan sapi punya damang, telur mata sapi. Itu kan telur ayam, Pak, bukan telur sapi. Kenapa sebut-sebut nama sapi? Besok buat persatuan pembelaan hak azazi perayaman. Baik. Sudah kita terima begitu, menerima iman nas tadi. Berikutnya tadi bahwa mengimani kesucian Allah. Ya. Kesucian Allah akan persamaan nama, persamaan hakikat. La tadribu lillahil amsal. Jangan engkau membuat permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui, kalian tidak mengetahui. Jangan buat permisalan-permisalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena akal ini tak bisa memberi permisalan, ikhwan, terhadap zat Allah. Jangan dibuat permisalan. Tak boleh. Tak bisa misalnya Allah begini, tak boleh. Ya, kita terima beda, jangan misalkan. Tapi saya katakan tadi, sesuatu yang senama itu tidak sama. Anggur ada di akhirat, ada. Apel ada, buah tin ada, buah-buahan dunia ada juga di akhirat. Dipan-dipan ada. Tetapi sama ada hakikatnya? Tidak sama. Lalu bagaimana kita ingin menggambarkan hakikat itu padahal kita tidak bisa melihatnya? Tidak usah itu alam akhirat ya. Dan zat Allah yang maha agung, yang maha mulia, melebihi dari itu. Tak bisa kita gambarkan. Coba contoh ruh sajalah dalam diri kita. Siapa yang para ahli filsafat, ahli pikir saja tak bisa mendefinisikan tentang ruh. Tak ada yang sama satupun definisi mereka tentang ruh. Kenapa? Karena mereka tidak pernah melihat contoh ruh mana. Ada tak orang bisa mencontohkan ruh? Tidak ada. Orang dia tak pernah melihat ruh, tak pernah mencium bau ruh, tak pernah ngomong sama ruh, ruh tak pernah wujud pada dirinya. Itu. Tapi ada kemarin, Pak, orang mati, ruhnya balik ke rumah, Pak, kata dia. Dari mana antum tahu ada orang mati ruh balik ke rumah? Kalau ada ruh balik ke rumah itu ruh bodoh itu namanya. Kenapa bodoh? Lah, dia tidur dalam kubur sempit-sempit, sudah balik ke rumah, balik pula ke kuburan lagi. Itu bodoh itu ruh itu. Ngapain dia rumahnya dulu tidak keramik, tidak ini, ya?
Dia bisa balik, ngapain dia balik ke rumahnya? Lebih baik dia nginap di hotel, ada AC, ada ini, aman dia. Ngapa balik ke rumah? Itu namanya akal-akalan. Kita pun akal-akalan tuh banyak akal, Pak. Baca aja kitab Abu Nawas, banyak akal, Pak. Ruh balik. Kalau itu Bapak, itu jin yang menyerupai dia, yang mengaku si fulan. Setiap kita ini punya qarin. Lalu kalau mati, qarin itu menyerupai si fulan, lalu ngaku aku ruhnya kakekmu dulu begini ala tuh. Karena jin itu sebenarnya takut pada manusia. Tapi ketika manusia takut pada dia, jin bangga tuh. Ya, hati-hati. Jadi jangan salah paham pula. Ya, semua salah jin, Sikit ruqyah. Belum ada ruqyah center, belum banyak orang kemasukan. Setelah ada ruqyah center, lah sibuk kemasukan semua orang. Anda apa? Setiap kita bisa ruqyah. Baca aja ya Quran, yakin pada Quran. Kenapa Ustaz tak mau ruqyah? Karena itu urusan pribadi. Kenapa Ustaz harus diseret-seret untuk jadi tukang ruqyah? Antum bisa meruqyah masing-masing. Ustaz punya urusan umat, tak perlu Ustaz itu sibuk. Ustaz bisa tolong ruqyah. Aduh, kalau Ustaz tukang ruqyah, akhirnya kajian siapa yang ngadir? Jin memangnya nak hadir. Sudah antum bisa nih, antum baca Quran, yakin, kuatkan keyakinan antum ruqyah. Kenapa yang sibuk-sibuk ini khusus ini? Nak ada penting-penting seperti itu. Apa tak yakin kepada agama kita? Yakin. Nanti akan timbul yang lain lagi. Kalau tak sianu mau ruqyah, kalau tak ini mau ruqyah. Ya. Imam Ahmad pernah jin masuk seseorang. Imam Ahmad kasih sandal aja, yakin. Kasih sandal, suruh dia keluar. Baru datang ke situ jin langsung keluar. Setelah Imam Ahmad wafat, orang coba bawa sandal Imam Ahmad, jin tak mau keluar. Lalu bertanya dia, kenapa engkau tak mau keluar? Dulu engkau keluar. Saya bukan takut sandal Imam Ahmad. Dia takut doanya Imam Ahmad. Itu dia. Kadang sedikit ruqyah. Ada apa? Kadang-kadang ada orang ngomong, Ustaz saya sudah 3 kali ruqyah Ustaz. Kenapa? Tak mempan Ustaz. Antum sakit apa? Kata ahli ruqyahnya gimana? Harus 5 kali Ustaz, harus ganjil. Sekali ruqyah berapa? Ya murah Ustaz, 50.000 sekali ruqyah. Antum bayangkan kalau 100 orang 1 hari berapa banyak dia dapat tuh. Itu aja kerjanya. Antum apa masalah antum sampai 3 kali tak mempan ruqyah? Saya malas sholat Pak Ustaz katanya. Ngaji juga malas, sholat pun malas. Ini gangguan-gangguan jin juga nih Pak Ustaz. Saya bilang sebenarnya itu tak perlu diruqyah. Iya, sebab yang sakit itu otak ente yang bilang. Capek orang ruqyah. Otak ente itu yang sakit. Ruqyah pun percuma aja, ruqyah orang sakit otak. Antum baikkan otak ente itu. Antum bilang antum tak sholat, jin antum salahkan. Jin tu sholat juga ya Ki. Nanti marah dia. Sudah pakai celana jin dan nuduh-nuduh jin pula lagi. Nah, bahwasanya kita tidak boleh membuat permisalan karena kesucian tadi. Mensucikan Allah dari sifatnya. Awal lebih tentang azas kedua ini banyak kita dapatkan penyerupaan. Maka itu ulama kita tetapkan. Kemudian yang ketiga juga kita gabungkan saja, tidak mencari hakikat. Ya, hakikat ruh kita tak tahu. Maka jangan cari hakikat Allah. Maka itu dalam asma dan sifat cukup kita katakan begini. Yadun maknanya maklum. Artinya yadun itu maknanya diketahui. Makna yadun itu bahasa Arab artinya tangan. Tak boleh kita ingkari. Yadun maknanya tangan. Wal kaifu majhul. Hakikat tangan Allah itu majhul. Tak ada yang bisa mengetahui. Wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib. Beriman bahwa Allah punya tangan itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang hakikat tangan bid'ah, tak boleh. Itu semua kaidah. Kenapa tak boleh bertanya tentang hakikat Allah? Karena Rasulullah sebutkan juga, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi.
Berpikir tentang makhluk ciptaan Allah, jangan engkau berpikir tentang hakikat zat Allah. Ruh sajalah. Kalau ditanya, antum punya ruh? Pernah antum ngomong dengan ruh? Pernah melihat ruh? Pernah mencium bau ruh? Pernah dengar suara ruh? Pernah berbisik dengan ruh? Semuanya tidak. Dari mana antum tahu itu ruh? Tak bisa kita lihat, tak kita rasakan, tak ini. Ada berapa ruh dalam tubuh? Dalam tubuh kita berapa ruh? 1. Kenapa ada mati tangan sebelah? Sebelah mati, lalu sebelah pula mati, lalu kaki sebelah mati, lalu mata sebelah mati. Ngapa sebelah-sebelah yang harus mati? Ngapa tangan sini so? Roh itu diibaratkan oleh para ulama seperti banyak cabang. Ini satu cabang penuh. Ini antum masukkan di kapasnya, ya. Masuk itu penuh, sudah di dalam, cabangnya keluar. Ketika akan dicabut tali yang punya cabang tadi itu, pertama lurus gini, sudah tuh cabang nih kayak cabang kedondong apa ini, nah, menusuk di kain ini. Kalau ditarik kan robek-robek lah. Maka itu ketika ruh itu dicabut sakit, karena dia seperti menancap di sini ditarik itu tuh sakit. Sakratul maut itu sakit namanya. Kalau dia cuma satu kan lurus saja cabutnya, tak ada kesakitan. Tapi dia bercabang, sakit itu ditarik. Dan Allah Rasulullah telah mendoakan agar kita tak sakit. Perhatikan ini. Nabi kita kan tak pernah lihat ruh. Apakah kita tidak melihat ruh? Berarti ruh itu tak ada? Kita manusia karena kita wujud ruh dan jasad, ya. Maka perhatikan, jangan pikirkan zat Allah. Kita berdiri itu di atas apa? Di laut, di pantai, antum lihat lautan. Bisa tak antum menggambarkan apa yang ada di lautan? Tak bisa, di depan mata kita tak bisa. Pausakan itu. Sekarang ini kita duduknya. Menurut antum ada tak jin yang duduk ngaji sini? Kan tak tahu kita, tapi anak yakin ada. Cuman dia tak boleh bertanya. Sebab kalau bertanya, anak langsung lari tuh. Tangan. Tanya Ustaz, itu dia. Mana orang tanya-tanya ni? Nah, itu. Ada dia. Karena jin pun macam-macam kan. Ada yang jin sunnah, jin bid'ah, ada jin syiah. Banyak. Jin itu punya aliran. Ya, yang dapat sunnah, yang ahli bid'ah dia. Banyak dia aliran. Yang kawan dengan dukun, berkawan dia dengan dukun. Kerjasama dia. Itu jin tuh. Ya. Tapi kita tak bisa lihat bentuknya. Lalu bagaimana kita ingin mencari hakikat Allah? Tidak. Karena wajiblah bagi kita mengimani ini dengan 3 asas tadi yang ahli sunnah katakan. Apa itu? Mengimani semua dalil syariat, meyakini itu berbeda dengan makhluknya, jangan mencari hakikat. Tak boleh. Ya, itu asas kita dalam tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai jam berapa? Jam berapa sudah? Oh belum. Oh itu jamnya. Oh jam situ ya. Biasanya jam ada pakai kode Pak. Depan belakang ini ada kode jam. Biasanya nih sudah gitu. Kita ini kadang-kadang sudah diberi peringatan dengan alat baru mau solat, gitu. Solat lama-lama solat alat juga masuk surga duluan, nah. Sebab dia azan duluan. Ya. Kalau tak dikasih tahu oleh peralatan tak mau ya. Kemudian kita tambah. Kalau sudah kaidah asas tadi, itu asas penetapan. Sebenarnya ada luas-luas lagi bahasan. Kaidah beriman kepada nama, kaidah beriman kepada sifat. Ini ada, antum bisa baca Qawaidul Muslah itu. Tapi yang ana berikan tadi itu asas. Ya, penetapan itu. Sudah. Apapun nanti disebutkan Allah punya wajah ya. Iya. Bagaimana? Jangan ditanya. Tapi beriman Allah punya wajah itu wajib. Jangan bertanya dengan hakikat wajah, karena kita tidak mengetahui hakikat semuanya. Itu dia. Kemudian menghindari diri dari
melakukan penyimpangan. Penyimpangan dalam tauhid rububiyah dan uluhiyah itu dinamakan syirik. Ya. Penyimpangan dalam tauhid uluhiyah dan rububiyah itu dinamakan syirik, para pelakunya disebut musyrik. Penyimpangan dalam tauhid asma dan sifat dia tidak disebut syirik, tapi dia disebut ilhad. Pelakunya disebut mulhid. Ilhad pelakunya mulhid, yang menyimpang dari asma dan sifat Allah. Kenapa tidak disebut syirik? Karena kadang-kadang penyimpangan dalam asma dan sifat ini belum mencapai kepada kesyirikan. Seperti orang mengatakan Tuhan itu arsitek, kan belum sampai kepada kesyirikan itu. Kesalahan dalam dia bisa berdosa besar, tapi dia tidak sebut syirik. Tapi ada orang yang juga menyimpang dalam asma sifat langsung kepada syirik. Dia menganggap bahwa Tuhan bisa menyatu dengan dirinya. Ini kesyirikan. Maka itu umum sebutannya adalah ilhad. Yang disebut orang penyimpangnya adalah mulhid. Karena kita lihat tindakan-tindakan orang dalam keadaan ilhad ini, ya. Kita tahu tadi bahwa definisi tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, apa tadi? Al-imanu ifradullah bil asma'ihil husna wa sifatihil ula, ya, al-waridatu fil Qur'an was sunnah, al-imanu bi ahkamiha bi ma'aniha wa ahkamiha. Itu yang tadi definisi Tuan. Karena kita lanjutkan kaji, lanjut definisinya Tuan. Itu belum lagi itu, definisi baru separuh. Definisi berikutnya min ghairi tahrifin. Tuan. Tidak melakukan tahrifin, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyibin wala tamsilin wala tafwidin. Itu kaidah. Sudah kita iman apa maknanya, apa hukumnya, sudah itu min ghairi tahrif. Ada orang mengimani tapi dia melakukan tahrif. Apa tahrif itu? Adalah menyelewengkan, mengubah. Tahrif ada lapasnya dua. Tahrif itu menyelewengkan. Lapas kata itu disimpangkan maknanya. Itu tahrif namanya. Nah, tahrif itu nanti ada dua. Ada tahriful lafzi, ada tahriful ma'nawi. Apa contoh tahriful lafzi? Ya. Contoh kalimat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kallamallahu Musa. Wa kallamallahu Musa. Kalimat hu bagi Allah, Allah bicara kepada Musa. Orang Mu'tazilah dia tidak meyakini bahwa Allah punya sifat kalam. Orang Mu'tazilah tak yakin Allah punya sifat berbicara. Maka itu mereka merubah lapas wa kallamallahu menjadi wa kallamallaha. Coba tengok tuan. Dari kallamallahu berubah menjadi wa kallamallaha. Kalau hu Allah fa'il, Allah berbicara. Wa kallamallaha Allah objek, maf'ulun bih, Musa yang berbicara. Allah mendengarkan pembicaraan. Maka itu orang Mu'tazilah merubah lafaz kallamallahu menjadi wa kallamallaha Musa. Musa bicara pada Allah, Allah tidak berbicara. Ini namanya tahriful lafzi. Itu satu contoh tuh Pak. Kemudian ada tahriful ma'nawi. Ya. Istiwa diartikan dengan istaula. Apa artinya? Tinggi, meliputi. Allah sudah ada. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ini namanya tahrif ma'nawi. Kemudian min ghairi ta'til.
Apa ta'til itu? Meniadakan atau mengosongkan, ya. Meniadakan atau mengosongkan. Ta'til ada 3. Pertama, meniadakan pencipta dari wujud. Ya. Ini ta'til. Apa yang ditiadakan itu meniadakan pencipta dari setiap yang wujud ini. Ya, ini kita bisa buktikan dalam teori-teori filsafat Yunani atau filsafat-filsafat alam seperti alam idea Plato atau filsafat-filsafat yang diungkapkan oleh Aristoteles atau filsafat ketuhanan Plotinus yang seperti saya terangkan tadi, ya. Plotinus itu hidupnya sekitar tahun 205 sampai 270 Masehi. Itu hidup Plotinus, ya. Berarti konsep modern yang disebutkan lagi teori-teori penciptaan yang lainnya, ya, teori-teori kufar lah. Kalau teori-teori barat modern apa itu? Teori pengetahuan mereka mengatakan apa? Ya, Descartes mengatakan bahwa nanti kalau pengetahuan itu sudah maju, manusia tak perlu Tuhan lagi. Jadi mereka buat khayalan gini. Apa khayalannya? Ada lubang cacing yang bisa mengantar ke ruang waktu, sehingga mereka bisa kembali ke masa yang masa lalunya. Ya, lalu mereka buat khayalan film-film bahwa di alam dunia, di galaksi yang lain ada juga dunia seperti ini. Kalau ada Ustadz Ali di alam ini, ternyata Ustadz Ali itu punya saudara kembar. Di mana? Di galaksi yang lain lagi. Cuman belum ketemu. Nanti anak ketemunya tadi mana anak ketemu ya dengan galaksi-galaksi itu. Dibuatnya film-film kayak gitu. Si bulan ini ada pasangan sana. Ini bulan ini. Lalu kenapa dibuat pasangan cuma 2 orang? Bukankah galaksi sebanyak-banyak itu harusnya banyak orang pasangannya? Lihat, ini fiktif, khayal. Ya, ada buat-buat seperti itu. Ya, nanti ujung-ujungnya adalah meniadakan Allah. Ya. Ini istilahnya lah ada cloning gini nih. Di cloning buat DNA ini nanti lahir ini, nanti DNA binatang 2 binatang keluarlah tuh X-Men. Ini kan jebakan-jebakan. Yang tanya Ustaz kok tahu-tahu aja, masalahnya itu ada hubungan dengan ghazul fikri. Film-film yang dibuat orang kufar itu banyak hubungan ghazul fikri, kawan. Banyak kita tidak menyadari, ya. X-Men-nya ada ghazul fikrinya di situ. Kini kita lihat pada Transformer yang ketiga, itu banyak ghazul fikri dalam film-film seperti itu, ya. Orang tak pernah tahu itu ada ghazul fikri, lambang-lambang tertentu, ya. Begitu juga di masalah-masalah film-film yang ada anak-anaknya, ya. Ada ghazul fikri untuk merusak anak-anak. Banyak sekali akan merusak karena mereka membuat prinsip untuk merusak generasi muda itu dengan food, fun, fashion, film. Itu dia tuh 4F 5S. Food, makanan. Anak-anak lebih senang di kafe-kafe. Padahal yang makan tuh getuk tuh juga ya ini makan. Cuman ini makannya di kafe, bukan di warung. Bisa internetan, bisa ini, ya. Semuanya dibuat untuk merusak generasi. Generasi kita tak tahu. Belum lagi fashion, buatkan pakaian-pakaian. Perempuan kini pakaian celananya pendek, laki-laki celananya agak panjang. Perempuan pakaian celana pendek, biasa aja. Iklan-iklan, anak-anak mulai tertarik. Lihat. Apalagi film, banyak film. Fun, hiburannya, kebahagiaannya, mana anak-anak suka dalam majelis ilmu, jarang. Remaja-remaja itu ngumpul-ngumpul itu hiburannya, itulah kebahagiaan bagi mereka. Valentine Day, ya, April Mop itu yang diadakan. Valentine Day hari kasih sayang. Yang anehnya suami istri pun ikut-ikutan kasih sayang. Ya. Sang istri pun juga aneh juga. Sudah setahun kena tampar setiap hari. Pas hari Valentine dikasih suami coklat berwarna bentuk hati. Langsung jatuh hatinya lagi tuh.
Lupa tamparan yang sembulan setahunnya. Akhirnya kebiasaan suami nampar terus. Besok kalau nangis dikasih lagi coklat gambar hati. Untung coklat itu tak putus. Kalau belah berarti hatinya sudah terbelah. Kalau suami bawa 2 coklat berarti dia punya simpanan 1 lagi. Tuh nih, banyak Ghazul Fikri. Jitilam. Si A pun masuk filmnya di Ghazul Fikri itu. Ada sinetron yang menceritakan mut'ah itu tidak apa-apa daripada ini. Ada, sudah keluar film Indonesia. Saya tak tahu siapa apanya, tapi ada keluar, masuk itu. Anak-anak muda yang hobinya itu tentu berpikir, wah ini kan beda pandangan nih ya? Kalau Quran jelas sunnah, ini sunnah, itu mencintai sahabat, mencintai Rasul, mencintai ini. Tapi kalau bab mut'ah, andaklah kata dia, ini lebih baik sikit sebab kalau di sini mut'ah boleh, kalau di sini tak boleh kata dia. Dalam bab ini saya ambil lah mut'ahnya saja, yang lain enggak bisa. Itu jebakan-jebakan mereka ya. Maka hati-hati kita dengan jebakan yang seperti itu ya. Banyak. Kemudian lihat mereka memalingkan. Kalau antum lihat tentang apa, Abu Nasir Muhammad Al-Farabi ya. Ada alam itu dibagi, akal pertama, akal kedua, akal akhir, akal banyak akal. Sampai akhirnya manusia itu berada dalam akal ke-10. Jiwa-jiwanya berada dalam jiwa-jiwa bumi yang paling rendah. Kalau dia naik pada tingkat teratas, mulai dia menyusuri kesusahan hidup itu. Nah ya. Kemudian kalau kita sebut-sebut nih, ta'til tadi, ada lagi ta'til falasifah ya. Ta'til kebatinan, meniadakan Allah, bukan wujudnya Allah tak ada, tapi Allah menyatu dalam makhluknya. Seperti saya katakan tadi bahwa Plato ya, Plato yang hidup sekitar 427 sampai 347 sebelum Masehi ya. Sebagai dia mengungkapkan alam-alam misal Plato dari Yunani, dikembangkan Plotinus. Lalu ini juga terdapat dalam kitab Hindu Brahma. Itu ada aliran-aliran yang diambil oleh Ibnu Arabi dengan martabat 3 Ibnu Arabi. Apa martabat 3 Ibnu Arabi? Al-Ahadiyah, pelimpahan. Al-Wahidiyah, melalui proses tajalli. Sudah tu suhudul haq. Ini dalam kajian-kajian kajian sufi ya, atau keunggulan mutlak. Al-Wahidiyah, suhudul haq, ini dalam kajian-kajian sufi. Kemudian kajian martabat 7 sufi ini martabat 3 Ibnu Arabi ditingkatkan lagi martabat 7. Apa itu? Ahadiyah, wahidiyah, ahadiyah, wahda, wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam ajham, alam lisan, alam insan. Itu dinamakan martabat 3 ya. Itu martabat 7. Jadi kalau kalian antum melajari sufi, banyak tuh. Martabat 3, martabat 7, martabat 40 al-jilli ya. Banyak. Tapi kita tak usah lagi ni kaji-kaji martabat Mesir pun dapat pun tak ada salah ya. Ya, terlalu banyak untuk makan martabat nanti ya. Payah pilihnya. Apa gini martabat Mesir pun sudah tak segi 4 lagi ikhwan. Semenjak Mesir kena demon, martabatnya pun hancur-hancuran kan. Itu modelnya. Itu lihat. Kemudian ya anak tersebut apalagi taktil modern, teori Darwin. Itu kan teori-teori pada hakikat yang ingin mengagungkan akal. Kalau antum telusuri sejarah itu, sejarah teori itu naik ke atas, itu nampak tuh. Teori Big Bang pertama mengatakan yang pertama itu ada yang berat, yang gelap. Tidak ada satu benda pun di muka bumi ini, semuanya beradaan gelap, tiba-tiba meledak. Anehnya orang Islam pula carikan dalil. Ya, coba abelimetri itu adalah yang mengungkapkan teori Big Bang pada tahun 1920 itu mana pernah baca Quran. Tapi orang Islam pakai teori Big Bang. Logika praktis lah, kadang-kadang logika praktis saja lah. Ya. Mungkin tak ada tumpukan sampah, datang angin puting beliung menjadi pesawat. Namun
mungkin yakin ini tumpukan sampah angin puting-beliung berubah jadi pesawat. Lalu alam tak ada tiba-tiba meledak jadi bumi, jadi ini, jadi itu. Khayal. Kalau ledakan itu melahirkan keteraturan, ngapain itu melarang orang ngebom? Biarkan aja. Ledak itu yang teratur, itu ledakan ketika membuat popcorn apa? Jagung itu. Kan mesinnya dulu kan meledak. Bab jadi jagung, bab jadi jagung. Itu tak masalah tuh. Mana ada teori Big Bang? Siapa bilang alam ini diledakan? Oh dulu kan disatukan Allah. Allah mengatakan disatukan. Kemudian Allah mengatakan dia pisahkan, bukan dia ledakan. Dari mana itu mengatakan Allah meledakkan? Allah kan mengatakan dia pisahkan. Kok antum ngartikan dia ledakan? Memangnya Allah tak bisa memisahkan langit dan bumi ini tanpa ledakan? Karena dalam tafsir-tafsir disebutkan langit bumi ini bersatu, menyatu antara atap kayak gini nih atapnya. Tidak ada celah. Kemudian Allah pisahkan langit itu dengan bumi itu dengan Hawa. Sehingga langit menurunkan hujan, bumi menumbuhkan tumbuhan. Itu yang ada dalam ayat. Baca habis ayat. Jangan baca sepotong ayat. Itu dia. Kalau dari Big Bang mana yang dulu jadi langit atau bumi? Big Bang tak bisa menentukan. Langit ya apa bumi? Coba mana dulu? Langit Allah katakan bumi dulu. Bumi di ayat lain Allah mengatakan langit dulu. Mana yang betul? Tafsir Quran tak bisa diakal-akali, ikhwan. Tapi apa gunanya tuh sibuk-sibuk dengan Big Bang, Big Bang, Big Bang ini? Kalau dia bisa buat, tolong buat bumi baru bilang. Buatlah, jangan pakai teori antum, buat bumi baru dengan teori antum doa. Pindah kita ke situ. Sebab asap makin banyak-banyak gini. Anak di pekan baru pening kalau banyak asap, tak ada apa balik-balik. Antum buat bumi baru, anda pindah ke situ sebentar. Yang tak ada asap. Coba. Terlalu. Dari teori itu, ketika orang mulai protes, keluar teori evolusi kimia. Ya. Siapa mengungkapkan teori evolusi kimia? Stanley Miller. Itu pada tahun 1953. Apa teorinya? Bahan kimia yang mati melalui proses jutaan tahun tiba-tiba mendadak hidup. Sudah itu mulai timbul sel purba. Dengan teori evolusi kimia itu lahirlah teori tentang yang dinamakan apa? DNA. Teori kita gini. Apa itu asam amino asid? Ya, bahan kimia. Apa itu asam DNA? Itu bahan kimia asam amino asid yang merupakan metan. Metan itu apa rumus kimianya? CH4. Ya. Bergabung dengan karbon dioksida, apa itu? CO2. Ya. Kemudian dengan amonia, NH3. Kemudian bergabung lagi dengan H2O. Jadilah yang namanya DNA. Itu teori itu. Sudah itu baru muncul sel purba. Sudah sel purba muncul. Mulailah lahir nanti monyet, keturunan monyet, manusia mawas ini. Padahal sebelum teori Darwin tentang monyet tadi, ada seorang ahli filsafat yang mengatakan asal kehidupan ini dari ikan. Makanya ada ikan duyung. Itu yang tidak sempat berevolusi jadi manusia. Cuman kakinya saja lagi masih. Lama dia nunggu proses. Kesian dia tak jadi evolusi. Siapa mengungkapkan itu? Yang mengungkapkan itu adalah seorang ahli filsafat. Dia bernama Anaximander. Yang hidup pada 611 sampai 547 sebelum Masehi. Jauh, Darwin belum. Ini dia. Sudah itu baru sembokong. Lah terakhir baru Darwin. Antum tinggal pilih saja mana antum mau jadi ikan, mau sembokong atau Darwin. Kalau anda ya, kita ini keturunan Adam. Semua yang manusia ini keturunan Nabi Adam, kecuali Adam R. Nah, itu bukan keturunan Nabi Adam. Ya. Nah boleh ya. Itu taktil. Kemudian dari taktil ini, ya, itu taktil yang saya sebutkan bahwa taktil falasifah. Bagaimana orang filsafat menafikan Allah dengan berbagai teori yang dia bentuk yang sebagian orang kadang-kadang tidak memahami. Kemudian lagi meniadakan
beribadatan selain Allah seperti orang muslim, ya. Sudah itu apalagi yang ketiga, meniadakan kesempurnaan dan kesucian Allah dengan cara meninggalkan, membuang nama, sifat maupun perbuatannya. Ya. Orang Mu'tazilah mengimani sebagian, mengingkari bagian yang lain. Ini ta'til juga nih. Tak boleh. Orang Jahmiyah gitu juga. Jahmiyah itu pengikut, ini akar dari filsafat Mu'tazilah. Jahmiyah pengikut Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan ini kalau ditanya di mana Allah, apa dia jawab? Allah tidak di depan, tidak di depan. Allah tidak di belakang, tidak di belakang. Allah tidak di samping, tidak di samping. Allah tidak di kiri, tidak di kanan. Itu jawabannya. Akhirnya tidak ada Allah. Ini golongan Jahmiyah. Anda bisa bayangkan itu orang sibuk gini ngaji. Ini banyak pecah-pecahan di situ. Ya, enggak kita terima kaidah tadi dengan kaidah. Kalau ada orang tanya, kamu yakin adanya Allah? Jelaslah. Tapi nanti sudah nama dan sifat. Sering orang ngaji agama itu dengan filsafat. Kadang-kadang apa dia katakan? Kamu yakin adanya Allah? Iya. Apa bukti adanya Allah? Adanya makhluk. Dia jawab lagi itu, kalau makhluk tak ada. Itu teknik filsafat tuh. Kalau teknik brainwash, brainstorming itu macam itu dia buat. Dia bilang pada anak-anak biasanya kalau training biasa itu, ya. Pesantren kilat anak-anak atau bapak-bapak itu biasanya orang-orang yang pakai aliran filsafat dalam training itu selalu brainwashnya kayak gitu, ya. Tahu adanya Allah? Iya. Apa tandanya? Ada alam, makhluk ciptaannya. Kalau tidak ada makhluk ciptaannya, tengok, dia memberikan keraguan dulu, tahu? Sebab teori Aristoteles apa tadi? Ragukan dulu. Hah? Ragu dulu. Dia beri keraguan. Tahu adanya Allah? Ada. Apa tandanya? Adanya makhluk. Kalau makhluknya tak ada, gimana? Suatu ketika saya berhadapan dengan orang ini. Ustaz, apa tanda adanya Allah? Ada makhluk. Kalau makhluk yang tak ada, ente tak ada. Kan kalau makhluknya tak ada, ente tak ada. Sekarang anda mau tanya lagi sama antum. Antum mau dianggap ada atau dianggap tak ada? Oh, anggap saya ada, itu tanda adanya makhluk. Anggap saya tak ada, berarti tak ada pertanyaan. Nih, nah bilang orang filsafat tuh akal-akalnya tidak ada apa-apa, ikhwan. Cuman kita harus belajar agama. Mereka selalu mencari ayat yang sengaja. Al-Quran itu tak ada pertentangan, tidak. Kenapa Allah mengatakan wa idza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun? Kalau Allah menghendaki sesuatu mengatakan jadi, jadilah. Kenapa di ayat lain Allah mengatakan jadilah langit dan bumi dalam 6 masa? Kun. Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kenapa tak langsung jadi? Kita katakan sebenarnya yang bertentangan otak ente. Al-Quran tak bertentangan. Bukankah Allah mengatakan kalau Allah menghendaki sesuatu cukup Allah katakan jadi? Maka jadilah dia. Allah menghendaki langit dan bumi jadi dalam 6 masa. Jadi dalam 6 masa. Mau apa ente? Tak ada pertentangan. Karena jadi itu menurut Allah. Kalau jadi menurut kita, orang menikah pagi, kumpul malam, besok jadi anaknya. Jenggotan, minta rokok, geger dunia. Itu jadi. Maka itu kadang-kadang otak-otak orang ini jadi-jadian otaknya. Ulama kita tuh lengkap jawaban. Antum jangan kira itu bukan anak-anak ini. Enggak, ulama kita lah jawab itu. Apa tuduhan mereka sudah jawab oleh para ulama lengkap. Cuman kita tak pernah nak baca kitab ulama. Kalau mau baca pun, nah itu masalahnya itu tadi. Dia bahasa Arab, kita Arab juga tapi Arab Melayu. Arab kita Arab Melayu. Sehingga lari-lari huruf tu kita tengok Melayu-Melayu. Ya? Ya paling-paling yang tetap satu aja tuh Arab nang dima. Itu yang kalau tak ngerti Arab maklum ya. Itu Arab juga tuh. 3 Arab di Indonesia ya. Lihat. Belajar agama kita ini banyak. Belajar bahasa Arab itu belajar supaya kita bisa memahami agama kita. Buat majelis-majelis.
Buat teori-teori yang memudahkan kita belajar bahasa Arab. Belajar. Kenapa bahasa munafik kita bajari sungguh-sungguh? One tulisan wan bacaan. One tulisan tu. Jangan antum baca lurus. Antum harus menipu bacanya. One wan. Baru benar. Tapi antum baca one salah. Bahasa jujur antum tak mau belajar. Aja. Bukan dilarang untuk belajar bahasa Inggris, bagus. Mana tahu antum? Paling tidak kita tahu bahasa Inggris, iya. Ya, kita banyak kamus kita ini kita belajar, jangan kita ditipu orang. Belajarlah. Dan juga mengajarkan orang boleh. Tetapi kenapa bahasa kita, bahasa Al-Quran, bahasa sorga, itu tak kita pelajari? Tak pelajari pun Ustaz. Besok kan kita di sorga pandai juga bahasa Arab Ustaz. Kata dia. Ya, antum yakin antum masuk sorga Bang? Gayanya kayak masuk surga betul lah. Kadang-kadang kita nih, Ustaz, kita kalau di surga, nah bilang, ente yakin betul ente masuk surga? Gua tanyaan ente, kita kalau di surga, ya beramal sajalah, berharap agar Allah memasukkan surga. Besok di surga apa yang kita kerjakan jangan tuh pikirkan. Ya? Ada aja pekerjaan di surga tuh besok jangan tuh pikirkan. Tapi usahakan bagaimana untuk mana mendapat rahmat Allah bisa masuk surga. Jadi kita tak repot. Jangan bertanya yang nyeleneh-nyeleneh. Ya. Ada yang bertanya lagi kadang-kadang bertanya yang idah-idah aja. Ustaz, kalau di bulan di mana kiblat kita? Di bulan ditanya mana kiblat. Ana bilang gini aja lah. Antum apa? Ke bulan nanti ada sampai di bulan antum telepon ana. Nanti anak kasih tahu di mana. Ente ke bulan tidak apa tidak. Alah, soal kiblat waktu solat aja ke bulan antum tanya. Banyak wanita yang datang bulan justru tak solat dia. Bukan pergi ke bulan, didatangi bulan. Tak solat dia. Ya, sudah dulu. Nanti lebihnya tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.